niki kalau terang nong niki termasuk pulau nu gak ada azam ya. Terus niki pulau mau melaksanakan niki terus pulau tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku pulau sholat tasbih mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu pulau teng Pasuruan, terus kalau wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak, ya wongnya umurnya bapak sekitar umur 60-50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji tempat itu. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Misalkan nanti nak kalau sibuk, mau nak seumur pisan nak pokoknya nanti. Ya, ini kalau turuti, ya sih tak turuti. Kalau seumur pisan, nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah biasa kebiasaannya. Terus nanti yang buat negara wajib pateng dalam, mengke kalau sholat tasbih yang mereka kalau pimpin. Kalau kepengen hubungannya kalau baik jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat apa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini. Itu memang orang lebih mudah paham karena ilmunya manusia itu terbatas sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu, meskipun kadang kita tidak paham gak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini. Ruhin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu raruan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeterone rumah sakit ya ora di duwe. Dia tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh telepone. Ya, nanti status khusuk jadi hak. Uang ora darane kusuk tapi nopo? Paham nopo? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah, atau orang rumah sakit duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi, nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong apa? Wong nulung ibu ora kodam, nurut anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang berbeda. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu kadang ada pornografi, cara Gus Dur ada pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpulis nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu, tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncak wiridan. Gusti namati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya, yo kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tersimpan. Ada jujur be pangeran dari awal ngeloni Bu.
Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gulatus sufi ya, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Ono khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, nambahin wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan tiwalet rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jago wiridane jaspleng. Terus dari pengiran, lho jasplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Mana kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri si hormat guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa aja karena anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya makanya ya makanya saya emang bapak. Nah, anak pulau yang bareng malah ruwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya apa. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan munia bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang apa temu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Kabar. Dan ini kulo cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini. Misalnya dan ini yang masalah nyatanya. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayur faul ilmu dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah 1000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konten pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh dan bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak ini kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Gak jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah gus kayak terang, satu aku raro, biar aku tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti
Wa yurfa'ul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko, ya toko konten. Dia ngeluh ke saya semua. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah ini. Anggapnya ngomong ngarepe pangeran gue tak kayak itu. Lah apa modal longor. Itu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko konten. Ya gue pegawai PNS ada bulan 3 juta, gue aja dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan gue secara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar aku bayar. Jadi tak ada pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditonton soleh berdina ning musala di masjid tapi tak belajar. Nah jadi layani kan. Pembeli yang tidak uang kan saya proses uang masih coba masuk ke uang soleh jadi kalau itu uang soleh mantap loh ini uang rapati soleh ini no maksudnya rapati soleh perkara aurat itu rapor perkara PNS itu perkara apa aurat itu kan salah paham masih protes PNS ya itu kode pengurus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kulon sering di, untungnya kulon terkenal ngalim, macam hikmah gede. Wih, bukan urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jangan sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata ke rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar ini ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ora teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak gagu masalah. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean ndak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan, cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula dicurun, kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu Cune setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Uang sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Monggo ora melarat itu tak bisa ya melarat repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh. Aku kok nopo? Yo beda kan misoi nopo. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Terus dipondoi mastri, terus melarat, aneh-aneh.
Pondok Mustafa selamat gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti salat kopiah, kok ora dia, wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini susu rapat dia kopiah gak pernah merga, ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku tuh rajin ngoni pangeran. Wa amilu solihat. Ngurmat rohenu amilu solihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wah surah urut. Surah kejuang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat rohin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Gua pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kula, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Tenan mata bui kisahnya apa? Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo-nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong Gus, mau tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku nongkrong ya wong alim gak wajib sungkan dong padha napa ngalim. Ya tak kok. Loh, jenengan ngawiti tak kok. Salah jenengan ngawiti tak kok. Jenengan cerita awake jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kalau karepe mangkel, Kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nang ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono wiji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Rusak yo dadakno. Wong bupati rusak wong sing dadakno. Tanduk harus gimana? Kayaknya mobil harus aku tuh utang cerita dari protes gimana? Kenyataan ini nopo? Terus baru ini cerita. Saya ini jenazah, jenazah cuma mantap. Karena latar belakang saya kan kayak goran, saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas dan orang pun terang dong, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Wah, kenapa? Lu betul ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu kiai bener. Nanti kira saya di kiai urip, nara bate buat kiai wes moden lah. Akhirnya kalau itu, ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula di sisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke kuat jadi kepengen ngobrol ngobrol. Tapi kalau
kalah memang tuh. Kalah tuh. Enggak, artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya amal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya amal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal, di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000, anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, bang tuh kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya bahwa Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, yang mungkin digaji itu.